warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kembali lagi bersama saya Putri Tagianti dengan NPM 121020021 dari kelas 2J Manajemen SDM Universitas Swadaya Gunung Jati. Pembahasan kali ini mengenai tentang human capital atau biasa disebut dengan modal manusia. Kalian pasti penasaran kan? Yuk disimak videonya. Arti dan pentingnya human capital. Istilah human capital pertama dikemukakan oleh seorang ekonom bernama Theodore School yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari pegawainya. Kemudian ia mendeskripsikan posisi human capital sebagai sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusia yang mendeskripsikan bahwa human capital terdiri dari 4 hal, yaitu kemampuan, perilaku, usaha, waktu, dan semuanya ini dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh pegawai. Ada 3 cara untuk mendeskripsikan human capital sebagai kombinasi dari keempat faktor tersebut sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik atau sifat yang dibawa pada pekerjaan, misal inteligensi, energi, sikap positif, keandalan, dan komitmen. Yang kedua, kemampuan seseorang untuk belajar, yaitu kecerdasan, imajinasi, kreativitas, dan bakat. Dan yang terakhir, motivasi untuk berbagai informasi dan pengetahuan, yaitu semangat tim dan orientasi tujuan. Peran human capital, yaitu sebagai kunci keunggulan organisasi. Kunci keunggulan organisasi terdiri dari 3 kelompok utama dari aset perusahaan, yaitu yang pertama ada aset finansial, seperti uang tunai dan surat berharga. Aset ini disebut dengan financial capital. Yang kedua ada aset fisik, seperti peralatan, gedung, dan tanah. Dan yang terakhir, aset tak berwujud, yaitu modal organisasi, aliansi bisnis, pelanggan, merek, reputasi, dan modal intelektual. Hubungan kompetensi karyawan dengan human capital. Dalam meningkatkan kompetensi karyawan, tantangan utama yang harus diperhatikan yaitu kompetensi harus sesuai dengan strategi bisnis dan kompetensi perlu diciptakan melalui lebih dari satu mekanisme. Ada 5 cara untuk meningkatkan kompetensi karyawan, yaitu dengan 5B. Yang pertama ada buy atau membeli, yaitu mengganti SDM yang lama dengan yang baru dan memiliki kualitas yang lebih baik. Yang kedua ada build atau membangun, yaitu investasi dilakukan terhadap SDM untuk meningkatkan kualitasnya menjadi lebih baik. Yang ketiga ada borrow atau meminjam, yaitu penggunaan konsultan atau partner efektif memungkinkan berbagai pengetahuan dan desain kerja baru. Dan yang keempat, bounce atau melambung, yaitu perusahaan harus mengeluarkan karyawan yang bekerja di bawah standar. Dan yang terakhir, bind atau mengikat, yaitu mengikat karyawan jangan keluar merupakan tindakan kritis pada semua tingkatan. Selanjutnya ada transformasi peran divisi SDM. Model konseptual yang dikemukakan oleh Ulrich menggambarkan bahwa transformasi divisi peran SDM yang didasarkan pada 2 dimensi utama, yaitu dimensi operasional dan dimensi strategi. Dari 2 dimensi ini muncul 4 peran SDM, yaitu yang pertama ada strategi partner, yang kedua ada administrative expert, yang ketiga ada employee champions, dan yang terakhir ada change agents. Mari kita definisikan satu persatu dari keempat peran SDM tersebut. Yang pertama tadi ada strategi partner, yaitu departemen SDM harus mampu menjadi partner bagi manajer lini dan manajemen lainnya dalam mengeksekusi strategi dan membantu merealisasikan perencanaan. Yang kedua, administrative expert, yaitu membantu tercapainya efisiensi administratif dan memastikan bahwa cost dapat dikurangi dan kualitas tetap terjaga secara kontinu. Yang ketiga ada employee champions, yaitu departemen SDM harus dapat menunjukkan komitmennya terhadap manajemen dan pada waktu yang sama berusaha meningkatkan kontribusi karyawan lebih besar. Dan yang terakhir, yang keempat yaitu change agents, yaitu departemen SDM harus dapat menjadi agen perubahan yang kontinu, membantu proses-proses dan kultur bersama, meningkatkan kapasitas organisasi untuk menjadi lebih baik. Selanjutnya ada 3 tingkat kompetensi dalam sistem pengukuran human capital. Yang pertama, activity level, yaitu pengukuran aktivitas rutin SDM seperti rekrutmen, pemberhentian, promosi, dan lain sebagainya untuk syarat laporan internal. Dan yang kedua, functional level, yaitu kolaborasi dengan unit fungsional organisasi, misal divisi dalam mengukur aktivitas, mengumpulkan dan menerjemahkan data, dan yang terakhir mengambil tindakan koleksi. Dan yang ketiga, yang terakhir yaitu strategic level, yaitu
tingkatan analisis tertinggi sehingga dapat memberikan gambaran perusahaan secara penuh, memberikan pemahaman hubungan antara SDM, strategi, dan kinerja. Dari ketiga tingkat kompetensi di atas, diketahui bagaimana melakukan pengukuran nilai human capital pada ketiga tingkat tersebut, dimulai dari tingkat korporat dalam unit bisnis fungsional. Tingkat terendah yaitu aktivitas dari divisi SDM untuk mengintegrasikan sistem pengukuran tersebut menjadi sistem yang kohesif dalam suatu jalur yang terdiri dari 3 tingkat, dan pada masing-masing tingkat terdapat aktivitas yang dapat diukur beserta hasilnya. Selanjutnya ada perubahan paradigma karyawan. Pandangan perusahaan yang hanya pada cost saja dalam pengelolaan human capital harus ditinggalkan. Artinya, investasi dalam SDM dipandang bukan sebagai biaya saat ini, melainkan investasi aset masa depan. Selain itu, tantangan juga datang dari investor. Jika mereka membutuhkan informasi untuk membuat keputusan tentang SDM, sehingga mereka memiliki gambaran perusahaan komprehensif dan dapat memprediksi kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai di masa depan. Dan yang terakhir ada mengidentifikasi human capital. Ada 2 hal yang mendukung kontribusi investasi human capital ke dalam perusahaan. Yang pertama yaitu karyawan dengan human capital. Mungkin memberi layanan konsisten dan kualitas tinggi sehingga perusahaan tempat mereka bekerja dapat mempertahankan pelanggan atau menarik pelanggan baru. Yang kedua, pelanggan potensial dapat menggunakan kualitas human capital dari karyawan perusahaan sebagai alat penyaring untuk memilih layanan yang mereka sediakan. Ada 3 keterampilan untuk keberhasilan perusahaan maupun bisnis. Yang pertama, commodity skill, yaitu kemampuan tidak spesifik untuk bisnis tertentu. Dapat langsung diperoleh dan lebih kurangnya sama nilainya bagi setiap bisnis, semisal kemampuan mengetik dan kemampuan komputer. Yang kedua, reference skill, yaitu pengetahuan yang meskipun tidak spesifik untuk perusahaan industri, tetapi tetap relatif lebih berharga bagi perusahaan tertentu daripada perusahaan lain. Misal, programmer di bank berbeda nilainya dengan programmer di perusahaan komputer. Dan yang terakhir, property skill, yaitu pengetahuan spesifik bagi perusahaan, semisal hak paten dan merek.